Dalam menentukan segmentasi, perlu kita juga mempelajari seberapa besar potensi atau peluang menghasilkan cuannya. Tidak hanya sekedar menentukan saja, tapi kita harus melihat bagaimana menghasilkan cuannya. Nah, seperti apa menghasilkan cuan dan sebagainya, kita ikuti video berikut ini. Seorang sahabat datang kepada saya, dia bicara seperti ini. Produkku bagus, elegan dan berkelas. Kenapa ya kok nggak ada yang beli? Gitu. Kemudian saya bertanya, siapa segmentasinya? Ya kelas menengah ke atas dong. Dan bagaimana dirimu dalam memasarkan produkmu ke kelas menengah ke atas tersebut? Ya saya sebar brosur, ya artinya saya bikin brosur dan sebar menyebarnya, terus bikin spanduk lalu dipasang di spanduk di sudut-sudut sudut-sudut atau perempatan di jalan-jalan, dan juga menggunakan baliho besar. Kemudian dengan dunia internet yang saat kekinian ini, bagaimana cara dirimu memasarkan via digital atau internet? Ya pasti posting di sosial media, di Facebook, Instagram, atau bikin website, dan bahkan iklan gitu, ads gitu. Oke. Saya kemudian bertanya lagi, seberapa ketika kamu sebar brosur ya, itu kemana nih sebar brosurnya? Kemudian konten isi brosurnya seperti apa? Bila ada baliho dan spanduk, kayak apa bentuk kontennya? Terus bilang menggunakan digital marketing, kira-kira ketika menggunakan sosial media siapa saja followernya dan pertemananmu dengan siapa saja? Ya kalau aku ya seperti standar sih, seperti orang jualan gitu. Terus mau gimana lagi, kan jualannya seperti itu gitu. Terus saya mencoba untuk menjelaskan dan memberikan sedikit penilaian. Dirimu berharap ikan paus, tapi cara menangani seperti membangun kolam lele. Kira-kira nyambung gak sih? Kemudian beliau protes, lalu beliau mencerca dengan segala pertanyaan-pertanyaan, apa maksud penilaian saya ini? Apa yang terjadi pada sahabatku ini menunjukkan bahwa dalam menentukan segmentasi itu tidak tuntas. Beliau menentukan segmentasi produknya itu kurang sistematis. Maka dalam video ini kita akan membahas bagaimana menentukan segmentasi produk kita. Sahabat, dalam video yang lalu kita telah membahas tentang kategori bisnis. Semoga Anda tidak kesulitan dalam menentukan kategori bisnis atau kategori produk Anda. Dan kali ini kita akan beranjak ke bagaimana menentukan fokus menentukan segmentasi bisnis atau produk Anda. Saya mencoba untuk mengilustrasikan atau menganalogikan bila Anda gitu ya mendapatkan tawaran dari investor gitu ya, untuk memelihara ikan gitu ya. Kira-kira Anda akan memelihara ikan apa yang menurut Anda untungnya banyak?
Apakah ikan mas atau ikan gurami kah? Ikan bandeng kah? Atau bahkan Anda memilih ikan arowana? Kira-kira mana ikan-ikan ini yang menghasilkan keuntungan paling banyak menurut Anda? Saya analogi ini atau ibarat ini itu saya coba untuk mendefinisikan dalam bagaimana kita menentukan segmentasi kita. Menentukan segmentasi itu diibaratkan dengan memelihara ikan. Dalam memelihara ikan, setiap ikan memiliki nilai jual yang berbeda. Maka cara memeliharanya juga berbeda. Kolamnya juga berbeda, airnya juga berbeda, pakannya juga berbeda-beda. Maka bila kita memelihara ikan arwana, tentu sangatlah berbeda dengan memelihara ikan lele. Demikian pula saat Anda melakukan optimasi untuk memunculkan bisnis Anda atau produk Anda di halaman pertama Google. Karena kesalahan banyak orang dalam mengoptimasi, mereka hanya fokus bekerja, fokus dengan hal-hal yang teknis. Namun dampaknya hasilnya sia-sia. Mereka berharap mendapatkan keuntungan senilai ikan arowana, tapi kolam dan pakannya ya ngasal gitu. Ya sembarang cara atau sembarang pakan digunakan. Hasilnya nol. Nah, memelihara ikan dan mengoptimasi itu perlu sistematis. Artinya sistematis. Dalam mengoptimasi untuk memunculkan produk atau bisnis Anda di laman pertama Google, pastikan dulu siapa segmen dan jadikan target Anda. Apakah ikan nila, bandeng, atau arowana? Bahkan kalau bisa, ya ikan paus. Maka sistematika optimasinya sangat berbeda pada setiap segmen. Semakin besar ikannya, semakin banyak keuntungannya, maka semakin berkelaslah bagaimana Anda mendesain optimasi ini. Dan dalam menentukan segmentasi, perlu kita pelajari juga seberapa besar potensi atau peluangnya dalam menghasilkan cuannya. Maka pelajari apa yang menjadi kebutuhan atau menjadi masalah yang dibutuhkan oleh segmentasi kita. Maka inilah penting yang harus kita lakukan dalam memvalidasi atau meriset segmen. Karena riset dan validasi segmen itulah aktivitas yang harus kita lakukan. Bahkan saya sendiri hampir melakukannya tiap hari. Tujuannya apa? Untuk mengenali perubahan-perubahan perilaku atau behavior segmen kita. Dan bila mana kita telah berhasil menemukan masalah atau kebutuhan mereka gitu ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan optimasinya seperti apa. Umpannya seperti apa, pakannya seperti apa, supaya kita bisa mendapatkan ikan yang tentunya sesuai dengan harapan kita. Tentunya ikan-ikan yang kita pilih atau segmentasi yang kita pilih itu semakin besar dan siap untuk dipanen. Maka penting teman-teman bagaimana kita menentukan atau fokus pada segmentasi. Dari sini Anda mengerti tentang penjelasan segmentasi. Nah, mulai saat ini pelajari kira-kira Anda akan membidik segmen siapa, segmen yang mana. Dan bila Anda masih kesulitan dan mungkin galau menentukan segmentasi optimasinya, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Salam optimasi.